Halo guys, ketemu lagi di serial Tuki Esaret episode ke-8. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Ayah Orhun, Sahid, batuk-batuk, dan tiba-tiba jatuh pingsan. Kenan menatap Miriam dan teringat ketika ia menghapus air mata Miriam sewaktu Kenan akan pergi dinas militer untuk waktu yang tidak lama dan menyuruh Miriam tersenyum. Kenan langsung membalikan badan dan pergi meninggalkan Miriam. Miriam menangis sedih melihat perlakuan Kenan terhadap dirinya. Ayah Orhun, Sahid, dirawat di rumah sakit. Orhun teringat ketika ia masih kecil. Afife mengatakan, Orhun tidak usah menunggu ayahnya lagi. Said tidak akan datang karena sudah meninggal dunia. Waktu itu Orhun bingung sebenarnya apa yang terjadi dengan Said dan Afife. Orhun tidak mendengar permintaan suster perawat yang meminta tanda tangan Orhun untuk administrasi rumah sakit. Perawat juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang Said, tapi Orhun tidak bisa menjawabnya dengan mengatakan tidak tahu apapun mengenai Said. Tangan kanan Orhun meremas bolpen yang dipegangnya sampai bolpen itu patah dan tangan Orhun meneteskan darah. Orhun menatap Hira dan memegang lengan Hira sambil berkata, apa yang dilakukan Hira bersama dengan Said? Bagaimana Hira menemukan Said? Hira bilang ia melihat Said di makam. Mengapa Hira menyembunyikannya dari Orhun? Hira mengatakan Said yang meminta dan Said tidak mengatakan apapun. Orhun mendorong Hira ke tembok dengan kasarnya karena Hira berbohong kepada Orhun. Hira ngotot kalau Said tidak memberitahu apa-apa kepada Hira, tapi Said terlihat jelas sangat rindu kepada Orhun. Feriha bertanya kepada Miriam, apakah kamu bertemu dengan Kenan sehingga kamu terlihat sangat sedih? Kamu diam saja sampai sekarang. Sudah cukup sampai di sini kamu diam. Kamu harus memberitahu semua orang tentang kebenarannya, apa yang sebenarnya sudah terjadi pada diri kamu. Tapi Miriam berkata, aku tidak bisa. Perawat memberitahu kalau Said sudah dipindah ke ruangan kamar dan Orhun sudah bisa mengunjungi Said. Orhun memegang kepala Said dan mengelus rambut ayahnya. Orhun teringat sewaktu ia ke makam Said. Afife memaksa Orhun untuk melihat wajah Afife dan berkata kalau Said sudah meninggal dunia. Jika Orhun pergi ke makam, Orhun harus bersikap seperti orang dewasa, jangan seperti anak kecil. Ini adalah cara yang pantas untuk keluarga Demir Hanli. Orhun disuruh untuk menghapus air matanya dan memeluk Afife. Tapi dengan tegar, Afife tidak membalas pelukan Orhun. Orhun memegang tangan Said dan bertanya, mengapa? Perawat memberikan barang-barang Said kepada Hira, dan Hira memberikannya kepada Orhun. Tapi Orhun merebutnya dari tangan Hira, sehingga dompet Said terjatuh, dan ada foto yang terlepas dari dompet tergeletak di lantai. Foto Said bersama Orhun, Nihan, dan Nursah. Orhun membuka dompet Said, dan isinya hanya sedikit uang. Ada cincin yang dipakai Said. Miriam mengambil figura gambar yang dibuat oleh Neves yang ditempel di tembok. Ada amplop yang tersimpan di belakang figura itu. Amplop itu berisi kenangan semasa Miriam berpacaran dengan Kenan. Miriam meneteskan air mata mengenang masa yang indah bersama Kenan dan tidak akan pernah kembali lagi masa-masa itu. Tapi tiba-tiba Neves yang sedang tidur memanggil Miriam dan bertanya, apakah ayahnya, Engin, sudah datang? Miriam berkata, ayahmu tidak akan pernah datang lagi. Kamu tidak usah takut. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun kepada kamu. Aku akan selalu ada di sini bersama kamu. Neves tidur lagi dengan tenang tanpa ada rasa ketakutan lagi. Keesokan harinya, Hira memberikan minuman kepada Orhun, tapi Orhun menolaknya. Tiba-tiba ada telepon dari Afife dan berkata, aku sudah berkali-kali menelpon kamu, tapi tidak bisa. Hira tidak ada di mansion. Apakah Hira bersama kamu? Orhun menjawab, nanti aku akan bicara denganmu. Afife mengatakan kalau Nursah ada di mansion
dan ada masalah dengan Nursah. Afife menyuruh orang untuk mengecek Nursah. Ketika Nursah tidak menjawab telepon Afife, ternyata Nursah ada dalam kondisi pingsan. Sekarang kondisi Nursah sudah baik. Ohun tidak usah khawatir. Ohun bilang ia akan pulang ke mansion dan Hira disuruh tetap tinggal di rumah sakit dan tidak diperbolehkan pindah dari tempatnya, bahkan untuk sedetik pun. Hira diberi handphone oleh Ohun. Jika ada sesuatu yang terjadi, Hira disuruh cepat menelepon Ohun. Tidak seorang pun boleh tahu apa yang terjadi di sini. Feriha berkata, sebaiknya Maryam tidak tergesa-gesa mencari pekerjaan. Lebih baik memantapkan diri sendiri dahulu. Tapi Maryam merasa perlu untuk menemukan pekerjaan sesegera mungkin. Feriha bertanya, apakah Maryam benar-benar tidak ingin memberitahu yang sebenarnya kepada Kenan? Maryam berharap ia dan Kenan tidak bertemu lagi. Feriha bilang, Maryam dan Kenan hidup di lingkungan daerah yang sama. Tentu saja Maryam akan terus bertemu dengan Kenan. Tiba-tiba Maryam berteriak, mobil itu akan menggilas kucing, tapi mobil itu menghindari kucing, sehingga mobil menabrak mobil lain yang sedang parkir. Afife berkata kepada Orhun, dokter telah datang dan memeriksa Nursah. Nursah sekarang baik-baik saja. Orhun teringat ketika Afife berkata, Orhun tidak usah menunggu ayahnya pulang, karena ayahnya tidak akan datang. Ayah Orhun sudah mati. Mengapa tangan Orhun berdarah? Orhun tidak mau mengatakan apa yang terjadi kepada Afife. Orhun hanya memandang Afife dan teringat sewaktu di makam Said. Afife bilang, Orhun tidak usah menunggu lagi ayahnya. Ayah Orhun tidak akan datang. Ayah Orhun sudah meninggal dunia. Tapi Orhun bingung, ayahnya masih hidup dan memanggil Orhun. Afife bertanya, mengapa Orhun memandangnya seperti itu? Apakah ada yang mau dikatakan Orhun kepada Afife? Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi? Orhun menjawab, tidak ada sesuatu yang terjadi. Said menanyakan Orhun kepada Hira. Apakah Orhun marah kepada Said? Said bilang, mereka menginginkan cara ini, dan aku akan memberitahu semuanya kepada kamu. Aku tidak melakukan apapun. Tiba-tiba kondisi Said semakin parah. Hira cepat-cepat memanggil dokter. Nursah memeluk Orhun dan mengatakan dia tidak dalam kondisi baik. Nursah mengira Nihan dan ayahnya sudah tenang di surga. Nursah tidak dapat melupakan Nihan. Kenan menyuruh Maryam tidak usah menunggu karena bukan kasus Maryam. Kenan menyindir Maryam. Kesaksian Maryam yang kata-katanya tidak dapat dijamin, tidak bisa diandalkan dalam sidang pengadilan. Maryam bilang, ia hanya datang untuk melakukan tugas sebagai warga sipil, supaya keadilan dapat ditegakkan. Kenan menyindir Maryam lagi, kalau keadilan bisa menemukan seseorang. Pengacara berkata, Maryam memberi pernyataan, kliennya membanting setir untuk menghindari kucing, jadi orang itu tidak bersalah. Kenan memandang Maryam dan mengatakan, kalau pandangan Maryam sebagai saksi tidak dapat diandalkan, kejadian itu adalah kelalaian dari kebiasaan orang itu. Pernyataan Maryam adalah sebuah masalah. Maryam menjelaskan kalau orang ini menabrak karena tidak mempunyai pilihan lain. Kenan ngotot kalau proses ini lama dan tindakan hukum akan diperlukan. Yang paling penting adalah memecahkan masalah ini dengan sedikit mungkin masalah. Kadang-kadang harus mengambil tanggung jawab meskipun tidak bersalah untuk melakukan keadilan. Tidak mudah jika hidup seseorang dihancurkan sewaktu dalam proses. Hira menelepon Orhun kalau Said makin parah dan sedang ditangani dokter. Hira berkata setelah Orhun pergi, Hira masuk melihat Said. Orhun marah, apakah Hira mempunyai hak untuk melihat Said? Hira tidak boleh melihat Said lagi dan harus menjauh dari ruangan Said. Hira tidak boleh membodohi orang dengan tindakan yang baik hati seperti ini. Maryam mendekati Kenan dan mengatakan, ia menyadari ini sama seperti Kenan. Maryam tidak ingin orang ini terluka, tapi Maryam adalah saksi kebenaran. Kenan tidak boleh mendiamkannya. Kenan bilang, apakah Maryam tahu kalau Hakka berhutang untuk membeli mobil ini?
Bagaimana jika Haka tidak dapat membayar hutangnya? Maryam tidak tahu mengenai hal ini, karena Maryam tidak lagi mempunyai rasa memiliki di daerah tempat tinggalnya lagi. Maryam ngotot kalau ia melakukan sesuatu yang baik, walaupun itu tampak jahat. Maryam terlihat sedih sekarang. Apakah semuanya baik-baik saja? Maryam dan Kenan dipanggil untuk tanda tangan dokumen. Ohun duduk di samping Said dan teringat ketika ia ditampar Afife dan mengatakan, Afife tidak mau melihat Ohun menangis lagi. Said sudah mati. Ohun harus menerima dan melihat ke depan. Ohun harus menegakkan bahunya. Hari di mana Said mati akan menjadi hari di mana Ohun menjadi laki-laki dewasa. Sebagai anak laki-laki, Ohun adalah satu-satunya pewaris dari kakek Ohun. Ohun akan meneruskan garis keturunan keluarga Demir Hanli. Mulai sekarang Ohun menjadi kepala keluarga. Ohun sudah berpikir, tapi tidak dapat mengetahuinya. Mengapa Ohun harus berpikir kalau ayahnya sudah mati? Mengapa Ohun harus tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah? Mengapa Said bersembunyi dari Ohun kalau Said masih hidup? Siapa lagi orang lain yang tahu tentang ini? Apakah hanya Afife yang tahu? Kenan bertanya, mengapa Maryam datang ke lingkungan daerah Kenan? Apakah Maryam belum cukup merusak dengan apa yang telah Maryam lakukan? Apalagi yang akan dicari Maryam? Said berkata kalau Ohun berhak marah kepadanya. Said mengaku kalau ia melakukan semuanya untuk Ohun. Said tinggal jauh, tapi Said tidak pernah meninggalkan Ohun. Said selalu bangga kepada Ohun. Said melihat dari jauh atau secara diam-diam. Ohun bertanya, mengapa Said harus menjauh dari Ohun? Mengapa Ohun harus berpikir kalau Said sudah mati? Ohun minta agar Said memberitahunya sekarang. Said akan memberitahu Ohun, tapi tiba-tiba Said batuk-batuk. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang satu ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.